Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik semua ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jadi kalau mau pergi kemana-mana harus pakai masker, menjaga jarak dan jangan lupa mencuci tangan. Semoga pandemi ini cepat selesai ya, supaya kita bisa belajar lagi di sekolah. Meskipun sekarang kita belajar di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat belajar. Masih pada semangat kan? Masih, Semangat, Bu. Bu. Baik. Ibu presensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dilihat temannya. Berangkat semua, Bu. Oke. Alhamdulillah masuk semua. Jadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Mas Akmal silakan. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi sudah siap belajar belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ya, Bu. kalau sudah siap, sekarang buku catatan, LKS dan paketnya dibuka dulu yuk. Ya. Ya. Bu. Oh iya, ini Ibu punya lagu nih untuk mengawali belajar hari ini. Lagunya bisa didengar anak-anak. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Oke, udah selesai. Jadi, kenapa Ibu memilih lagu ini? Karena lagu ini itu ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Kerajaan Maritim, Bu. Benar, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang tahu apa itu kerajaan maritim? Saya, Bu. Oke, Mbak Kristiana, silakan. Kerajaan Maritim yaitu kerajaan yang ekonominya itu bertumpu pada perdagangan laut. Bahkan menguasai wilayah perdagangan tertentu, Bu. Nah, benar sekali Mbak Kristiana. Tepuk tangan dong buat Mbak Kristiana. Jadi ciri-cirinya kerajaan maritim itu letaknya pasti di tepi laut atau sungai gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan model pembelajaran hari ini akan disampaikan oleh Pak Rian ya. Silakan Pak Rian. Apakah suara saya terdengar? Masuk, Pak. Iya. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan dan model pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya, kemudian dapat mengetahui kehidupan Kerajaan Sriwijaya dalam bidang sosial, politik, keagamaan, kebudayaan, dan ekonomi. Kemudian peserta didik dapat menganalisis keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Bapak akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran pada pagi hari ini yaitu discovery learning. Pertama-tama, guru akan menampilkan video kepada para peserta didik untuk memberikan stimulus atau rangsangan yang dapat membuka wawasan peserta didik. Kemudian para peserta didik masing-masing akan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang nanti akan dibantu oleh Bapak. Kemudian setelah itu
para perwakilan kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ima. Baik, terima kasih Pak Rian sudah dijelaskan ya tadi. Jadi pertama-tama Ibu akan memberikan stimulus dengan pemutaran video. Diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Di pesisir sungai terpanjang di Sumatera, kerajaan maritim terbesar pada masanya. Yang masih belum paham boleh bertanya tentang video tadi. Bu, izin bertanya boleh? Boleh, silakan Mbak Widya. Mau tanya, mengapa Sriwijaya itu melakukan ekspansi ke wilayah lain ya, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi mengapa Sriwijaya melakukan ekspansi ke daerah lain gitu? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu, Tiana, silahkan. karena Sriwijaya ingin memperluas daerah kekuasaannya, Bu. Benar sekali. Jadi kalau ibu ibaratkan itu seperti jualan makanan. Jadi kalau makanannya semakin laris, pasti akan membuka cabang-cabang di daerah lain. Dengan seperti itu, maka keuntungan akan berlipat ganda dan akhirnya menjadi perusahaan yang besar. Sama seperti Sriwijaya, dengan cara ekspansi itu, Sriwijaya akhirnya menjadi kerajaan yang besar dan makmur pada masa itu. Tepuk tangan dong buat yang nanya dan Mbak Kristiana tadi. Terima kasih, Bu. Jadi bagaimana Mbak Widya, apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Sudah. Baik, pinter. Jadi yang dapat saya Ibu sampaikan di sini, itu meski sudah menjadi sejarah, Sriwijaya itu berhasil menjadi simbol kebesaran awal Nusantara. Simbol bahwa negara kita memang kaya. Kita merdeka di tanah, laut, dan udara. Semua kekuatan maritim yang sudah ada sejak lama akan masih dan akan terus ada hingga selamanya. Jadi, Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini dapat meningkatkan rasa cinta kalian kepada tanah air kita ya, sebagai bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya dibersamai oleh Pak Rian ya. Silahkan Pak Rian. Ya, terima kasih Bu Ima. Apakah anak-anak masih semangat? Masih. Agar menambah semangat lagi, mari kita membakar semangat itu dengan jargon. Apabila Bapak mengucapkan Jalas Viva Jaya Mahe, maka anak-anak mengucapkan di laut kita berjaya. Kita coba ya sekarang. Jalas Viva Jaya Mahe. Di laut kita berjaya. Luar biasa sekali anak-anak. Apakah di sini ada yang tahu siapa raja terbesar dari kerajaan Sriwijaya? Saya, Pak, saya. Ya, silahkan Mas Akmal. Oh, kayaknya Raja Balaputra Dewa, Pak. Wah, tepat sekali Mas Akmal. Atau aplaus. Yeay. Sekarang para peserta didik membuat 3 kelompok untuk membahas 3 materi. Kelompok pertama membahas materi kehidupan pemerintahan atau politik kerajaan Sriwijaya. Kelompok kedua membahas materi kehidupan sosial dan budaya kerajaan Sriwijaya. Kelompok ketiga membahas materi kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Silakan peserta didik berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak akan memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Apabila sudah anggota kelompok berkumpul, maka diskusi dapat dimulai dari sekarang. Untuk diskusi masing-masing kelompok sudah selesai. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok dapat membacakan hasilnya. Silahkan kepada kelompok yang ingin mempresentasikan. Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas Agus. Ya, perkenalkan saya Agus dari kelompok kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar yang banyak menguasai pulau-pulau di Nusantara.
Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Daputahyang dan memiliki cita-cita menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya dijadikan kerajaan terbesar di Nusantara, salah satunya dengan menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan memiliki hubungan politik yang baik dengan Kerajaan Nalanda dan Chola. Selain itu, Sriwijaya juga mengadakan kerjasama dengan kerajaan besar seperti Cina, Arab, Persia, dan India. Terima kasih. Wah, terima kasih Mas Agus telah membacakan hasil diskusinya. Silahkan kelompok lain. Saya Pak. Silahkan. Ya, perkenalan Pak, nama saya Hilmi. Saya perwakilan dari kelompok kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Oh ya, Jadi silahkan. Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang mengenal agama Buddha dengan aliran Buddha Mahayana. Sriwijaya juga menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Asia Tenggara. Peninggalan Sriwijaya di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Bentuk peninggalannya itu di Candi Muara Tikus, Candi Angsoka, dan candi-candi lain yang digunakan sebagai sarana beribadah. Selain itu juga banyak ditemukan prasasti peninggalan Sriwijaya yang ditemukan di daerah Jambi, Riau, Palembang, bahkan yang diindikasikan sebagai batas kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh pesatnya perdagangan di Malaka, sehingga terjadi komunikasi penduduk pribumi dengan para pedagang yang singgah di Sriwijaya. Dari pesatnya perdagangan tersebut menjadikan masyarakat terbuka dan banyak terjadi pertukaran di masyarakat Sriwijaya. Sekian, Pak. Wah, terima kasih Mas Hilmi. Silahkan kelompok terakhir. Baik, perkenalkan, saya dari kelompok ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Jadi secara geografis, Sriwijaya memiliki letak yang strategis yang berada di jalur perdagangan India dan Cina, serta Selat Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Setelah Selat Malaka dapat dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, Selat Malaka menjadi basis ekonomi utama Sriwijaya sehingga membawa kejayaan bagi Kerajaan Sriwijaya. Selat Malaka menjadi tempat berlabuh kapal-kapal besar pedagang internasional, sehingga membawa keuntungan bagi pedagang lokal karena dapat menjual hasil bumi Sriwijaya seperti lada, cengkeh, pala, kayu gaharu, cendana, emas, kapur barus, dan lain-lain. Kerajaan Sriwijaya juga terkenal menjadi kerajaan yang sangat kaya. Kekayaan tersebut didapat dari 1. Bea cukai semua kapal yang bersandar atau yang melewati perairan Sriwijaya. 2. Upeti dari kerajaan bawahan Sriwijaya. 3. Hasil keuntungan perdagangan. Sekian Pak, terima kasih. Luar biasa sekali presentasi dari masing-masing kelompok. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari masing-masing kelompok? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan sedikit penguatan materi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya terkenal akan perdagangannya karena Sriwijaya dapat menguasai Selat Malaka yang menjadi urat nadi perekonomian di Asia Tenggara. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya disokong oleh pintarnya Kerajaan Sriwijaya dalam berdagang dan berdiplomasi. Kerajaan Sriwijaya juga menerapkan hukum yang baik. Hukum tersebut digunakan untuk mengontrol keamanan di pelabuhan maupun negara-negara vasal. Penerapan hukum di pelabuhan mendatangkan keuntungan bagi Kerajaan Sriwijaya. Hal itu karena hukum bea cukai bagi kapal-kapal yang melewati pelabuhan akan mendatangkan kekayaan bagi Kerajaan Sriwijaya. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Bapak dapat menambah wawasan dan menambah kecintaan kita terhadap NKRI. Bahwa pada dulunya Indonesia pernah menguasai Asia Tenggara yang diwakili oleh Kerajaan Sriwijaya. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, Bapak akan meneriakkan jargon lagi. Apakah masih ingat jargon yang tadi? Lupa Pak. Ayo. Ya. Pak.
Jelas Viva Jayamahe. Di laut kita berjaya. Wah, kurang semangat, kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Jelas Viva Jayamahe. Di laut kita Jaya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Wiwit. Silahkan Ibu Wiwit. Baik, terima kasih Pak Rian atas kesempatannya dan Ibu Ima. Apakah suara Ibu bisa terakses, anak-anak? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Masih sehat? Semangat? Alhamdulillah. Masih, Bu. Sehat, Bu. Bagus, bagus sekali ya. Meskipun kita berbeda jarak, terpaut waktu, dengan keterbatasan yang ada, terutama sinyal, namun harus tetap semangat dalam mencapai apa? Ilmu. Oh iya, barangkali ada yang mau ke kamar mandi, mau minum, mau makan, tapi jangan makan berat. Ya, barangkali tadi sudah dijelaskan banyak ya, panjang lebar sama Bu Ima dan Pak Rian, kalian kelelahan begitu ya. Tidak usah sungkan, silakan. Adakah yang mau ingin ke kamar mandi atau minum? Belum, Bu. Nanti aja. Oh, tidak. Baik ya. Jika tidak ada, sudah terlihat jelas ya peta konsepnya. Di situ ada 3 kotak. Tadi kan sudah berbahagia. Sudah dijelaskan mengenai awal berdirinya, kemudian kondisi sosial ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya, sudah ada videonya, kalian sudah bersenang-senang ya, sudah nyanyi-nyanyi. Kemudian di sini Ibu menampilkan peta konsep yang akan memudahkan anak-anak untuk belajar. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu tangan Kerajaan Kola, kemudian kondisi internal Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana anak? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Yang lain? Paham ya. Apakah ada pertanyaan? Belum. Oke. Ada, Bu. Jadi silahkan anak-anak bisa membentuk kelompok 3. Satu kelas menjadi 3 kelompok begitu ya, terserah. Kelompoknya dari mana? Kelompoknya bisa dari kelompok yang lama, juga bisa kelompok yang baru, juga bisa. Minta tolong untuk ketua kelas mengkoordinasikan teman-temannya ya untuk membagi kelompok. Sudah ya, sudah terbentuk? Baik, Bu. Sudah. Ya, sudah terbentuk. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Bu, mau tanya, Bu. Untuk sumbernya itu nanti dapat dari mana ya, Bu? Sepertinya Ibu Wiwit lagi ada gangguan. Mohon tunggu sebentar ya, anak-anak. Iya, Pak. Baik, Pak. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Tadi, Bu, saya tanya, Bu. Buat Ya, ngerjain bagaimana, tugas Mbak? buat diskusinya itu. Nanti kita dapat sumbernya dari mana ya, Bu? Untuk sumber ya, seperti biasanya saja, Mbak. Untuk sumber, seperti yang kemarin-kemarin, dari mana? Dari buku-buku yang sudah diberikan sama perpustakaan ya, perpustakaan kita itu berasal dari Kemendikbud. Kemudian dari modul juga bisa. Modulnya mana? Modul yang Ibu bagikan. Bisa modul dari internet, digital gitu ya, itu boleh. Terus ada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi, namun tidak boleh mendapatkan sumber dari mana? Dari Blogspot, dari Wikipedia, itu nggak boleh karena belum valid. Begitu ya? Ada yang masih ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silahkan memulai diskusinya. Ibu beri waktu 25 menit untuk anak-anak mendiskusikan materi tersebut. Semoga berhasil. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, minta tolong perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan, waktu dan tempat Ibu persilahkan kepada teman-teman. Ya, Bu, saya Nakita, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keadaan internal Sriwijaya. Jadi hasil diskusi kelompok kami seperti ini. Terkait dengan Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan tidak terlepas dari adanya keadaan internal kerajaan yang kacau.
Bahkan beberapa daerah melepaskan diri, terutama Kediri sebagai kerajaan pertanian yang mulanya menjadi bagian dari Sriwijaya. Munculnya kerajaan-kerajaan baru menjadi ancaman tersendiri. Kemudian pergantian Palembang. Karena Palembang tidak strategis lagi juga menjadi penyebab runtuhnya Sriwijaya. Begitu penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dari anak-anak? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Laili. Ya, Bu, saya perkenalan nama saya Laili. Ingin bertanya, mengapa sih pusat pemerintahan itu dipindahkan dari Palembang ke Jambi? Seperti itu, Bu. Silahkan. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laili, Bu. Nah, pada masa itu wilayah Palembang sudah tidak strategis lagi karena letak Palembang yang semakin menjauh dari laut dan kapal-kapal dari luar maupun dalam negeri sulit merapat ke dermaga. Jadi dipindahkan ke Jambi agar lebih mudah. Begitu, Bu. Wah, hebat sekali. Beri tepuk tangan teman-teman untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan dan aktif. Ya, baik. Untuk yang sudah berani bertanya, kemudian yang aktif, Ibu kasih nilai plus. Ya, begitu. Apakah ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Jika belum paham? Tidak, Bu. Tidak, Yang lain Bu. tidak ada ya? Bagaimana yang cowok-cowok? Belum, Bu. Oh iya, baik. Sudah paham, Bu. Ya, hebat sekali ya kalian. Meskipun di rumah, kondisi seperti ini, tetap cerdas-cerdas, pintar-pintar, bagus dalam membawakan membawakan ilmu begitu ya untuk menyampaikan kepada teman-temannya. Sudah paham ya tadi dari awal Ibu Ima menjelaskan tentang awal mula kerajaan Sriwijaya, kemudian Pak Rian menjelaskan bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan sebagainya hingga Ibu menjelaskan tentang keruntuhannya. Insya Allah sudah. Paham, Bu. Hebat sekali ya. Jika tidak ada, silahkan perwakilan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Monggo silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Ya, Bu, saya mau menyimpulkan hasil diskusi dari runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, secara garis besar itu ada 3 penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang pertama itu serangan dari Cholamandala dari India yang mulanya itu menyerang Semenanjung Malaya, lalu ke Sriwijaya. Kemudian ada lagi kondisi internal melepasnya daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya, terutama Kediri yang menjadi kerajaan besar. Dan kemudian yang ketiga adalah masuknya agama Islam ke Indonesia, terutama di Aceh, dan menambah ke Pulau Sumatera membuat Sriwijaya itu terancam, Bu. Seperti itu, Bu. Sudah? Apakah ada yang Sudah. lain? Bagaimana anak-anak? Tidak ya? Saya rasa tidak, sudah cukup. Saya apresiasi banget ya. Beri tepuk tangan kepada Mbak Leli, sangat aktif sekali ya untuk bertanya. Terima kasih, hebat sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian, kira-kira apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan Sriwijaya? Ada yang tahu? Anak-anak? Saya, Bu. Ayo, kok pada lemes yang lain? Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kita harus bersyukur dan terus semangat, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Ada yang lain atau tidak? Manfaat apa yang kita Ada, Bu. Oh ya, silahkan. Hebat-hebat sekali anak-anak. Sesuatu besar itu perlu perjuangan yang besar juga, Bu. Wah, hebat sekali ini ya. Benar. Jadi kalau dari Ibu menyimpulkan manfaat apa yang kita peroleh dari mempelajari kerajaan Sriwijaya dari awal hingga akhir ini ya, kita hidup di sekarang sudah ada apapun itu, kita tinggal merawat, melestarikan apa yang sudah ada di bumi Nusantara. Tidak boleh merusak, kemudian tetap mencintai
budaya, tetap mencintai hal-hal yang menjadi lokal. Kemudian tidak boleh menangkap hal-hal baru yang belum tentu benar, begitu ya. Apakah ada yang pertanyaan dari teman-teman, dari anak-anak? Silahkan. Tidak ada ya? Ya baik, jika tidak ada. Tadi masih ingat tidak ya jargonnya apa? Jika Ibu membilangkan jelas Viva Jaya Mahe, maka anak-anak menjawab apa? Ayo. Jelas Viva Jaya Mahe. Di laut kita berjaya. Bagus sekali. Kurang kompak ini. Satu kali lagi ya. Jelas Viva Jaya Mahe. Di laut kita berjaya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik. Jika sudah tidak ada pembahasan lagi, diskusi lagi, Ibu akhiri ya. Tapi untuk kegiatan penutup, untuk berdoa, silakan untuk ketua kelas atau perwakilan untuk memimpin doa selesai hari ini, kegiatan pembelajaran. Monggo. Siapa yang mau memimpin? Ya, baik Mas. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya baik, terima kasih anak-anak sudah ikut serta dalam pembelajaran Kerajaan Sriwijaya hari ini. Kemudian terima kasih ya untuk semuanya. Jangan lupa 3M plus 3T karena corona di sekitar kita, begitu ya. Oh ya, untuk kegiatan evaluasi, tugas evaluasi ada Google Form. Nanti Ibu berikan di room WhatsApp group, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.